Kita bahas soal nomor 1. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kamu cek, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri dia semakin kecil. Kita cek yang nomor A. A lebih dari min 3. Kita cek. Sedangkan di garis bilangan ini A-nya lebih kecil. Nah, berarti abjad A ini dia jelas salah. Sekarang kita lihat jawaban B. A kurang dari min 2. Kita cek. Oh, benar. A berada di sebelah kirinya min 2. Sekarang bagaimana dengan B? Min 2 kurang dari B. Nah, ini jawabannya benar. Kita cek sekarang yang nomor 2. Barisan pecahan berikut ini yang tersusun turun adalah, turun berarti artinya itu dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kita ambil misalnya 3/5, 50%, 0,75. Ini kalau saya menyarankan enaknya pakai ke pecahan desimal aja. 3/5 pecahan desimalnya adalah 0,6. 50% pecahan desimalnya 0,50. Yang ini tetap 0,75. Untuk ini yang sini 0,6 tidak apa-apa kalau saya tambahkan 0. Nah, sekarang kita cek yang paling besar disebutkan terlebih dahulu, lalu yang ini. Nah, terus jawabannya yang mana ini? Berarti yaitu yang C. Kita lanjutkan. Durasi waktu berikut yang paling sedikit. Nah, kita buat enaknya ini ke menit ya. 1 hari sama dengan, kita buat ke jam. 1 hari ada 24 jam. Nah, kalau 1800 menit ada berapa jam? Nah, jangan lupa patokannya. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kalau ada 1800 menit berarti ada berapa jam? Berarti 1800 per 60 sama dengan coret ada 30 jam. Nah, kalau 90.000 detik, ingat di sini 1 jam sama dengan 3.600 detik. 90.000 detik berapa jam? Berarti 90.000 per 3.600 sama dengan coret tinggal 900 per 36.
Saya tulis lagi biar gampang. Nah, ini bagaimana? 9 dengan 36 dibagi 3 hasilnya 3. Oh sorry, jadinya 4 ya. Jadinya berapa ini? Sorry, di sini 4 ya. 9 sama 36 jadinya ini 100/4 25 jam. Berarti durasi waktu yang paling sedikit adalah 20 jam. Lanjutkan yang nomor 4. Karyawan yang mengalami kenaikan gaji paling besar adalah, berarti gaji baru dikurangi gaji lama. Kita cek masing-masing. Berarti yang A ini dikurangi 2.150.300. Ya. Ini yang A. Lanjutnya yang B. Oke, antara A sama B masih gedean yang B. Kita cek yang C. Hmm. 11 kurang 5 6 9. Oke, masih gedean yang C. Sekarang kita cek yang D. Dari keempat ini berarti yang paling besar adalah yang D. Selanjutnya kita ke nomor 5. Nah, ini di SD ini kamu sudah pernah dapat. Nilai dari 14 plus 42 dibagi 7 min 12 kalikan min 3. Yang kita kerjakan lebih dulu adalah pembagian dan perkalian. Saya beri tanda kurung dulu untuk mempermudah kamu mengerjakan. Nah, yuk kita tulis lagi 14-nya. 14, terus ini 42 dibagi 7. Hasilnya adalah 6. Dikurangi berapa ini? 12 kalikan min 3. Berarti min 36. Sama dengan 14 ditambah 6. Min ketemu min plus 36. Sama dengan hasilnya berapa ini? 56. D. Lanjutnya kita ke nomor 6. Kita kerjakan yang P dulu. P sama dengan min 3 dikalikan dalam kurung 5 plus min 11. Berarti P sama dengan min 3 dikalikan 5 tambah min 11 min 6 sama dengan 18. Sekarang yang Hi.
min 2 dikalikan dalam kurung 7 min 2, berarti 7 plus 2 9 sama dengan min 18. Ditanyakan P dibagi Hi, saya pakai per, berarti 18 per min 18 sama dengan, oke, ini 18 nya kita coret, tinggal min 1. Selesai. Kita lanjutkan yang nomor 7. Nomor 7 ini lagi-lagi kamu nggak asing, di SD kamu sudah pernah diajari pastinya. Ada beberapa cara sih, bisa saja kamu mengubahnya ke pecahan biasa semua. Bisa juga kamu hanya mengambil bilangan bulatnya dulu, baru yang pecahan dioperasikan terakhir. Gak masalah, kamu mau pakai cara yang manapun selama kamu ingat pelajaran itu di SD, gak masalah ya. Kita kerjakan bersama-sama. Saya pakai gini, yang bilangan bulatnya dulu. 13 ditambah 10 min 15 ditambah dalam kurung 1/4 ditambah 1/6 min 2/3 sama dengan 13 tambah 10 min 15. Siapanya? Berapa ini? 8. Ditambah, kita buat penyebutnya sama. KPK dari 4, 6, dan 3 itu berapa ya? Oh, 12. Berarti 12 bagi 4 kalikan 1. 3. Yang sini 12 bagi 6 kalikan 1. 2. Yang 2/3 jadinya gimana? 12 dibagi 3 kalikan 2, jadinya 8 sama dengan 8 ditambah 3 tambah 2 5 min 8, ini min 3 per 12. Ini masih bisa kita sederhanakan, plus ketemu min 3/12 kita sederhanakan jadi 1/4. 8 min 1/4 hasilnya jadi 7 3/4. Ada. Sekarang kita mengerjakan nomor 8. Nomor 8 ini berarti kamu buat ke pecahan biasa dulu. 8 1/6 jadinya 49/6 dikalikan 5 1/7 jadinya 36/7 dibagi 4 1/5 yaitu 21/5. Ingat zaman di SD dulu, pembagian ketemu pecahan, yang pembagian jadi kali, pecahannya dibalik. Kita tulis lagi, ini jadi kali 5/21. Kita cek mana ya yang bisa kita sederhanakan. 6 dengan 36, jadinya sininya angka 6. Terus 7 dengan 49 jadi 7. Mana lagi kah? 7 dengan 21 jadi angka 3. Lalu
Ada lagi 6 dengan 3. 6-nya jadi angka 2. Jadi yang tersisa yaitu 2 dan 5. 2 kali 5 yaitu 10. B. Kita lanjutkan nomor 9. Di sepanjang tepi jalan raya yang panjangnya 3 km akan dipasang lampu penerang jalan. Jarak antar tiang adalah 25 meter. Panjang tiang yang dibutuhkan adalah titik-titik 2. Caranya 3 km kamu buat ke meter. Jadinya 3000 meter dibagi 25. Hasilnya adalah 120 buah. Selanjutnya di nomor 10. Ini saya yakin kamu juga tidak asing dengan soal ini. Ini soal kelas 6 SD. Dalam mengerjakan suatu tes terdapat aturan sebagai berikut. Menjawab benar skornya 4. Benar skornya 4. Salah skornya -1. Tidak menjawab skornya 0. Dari 25 soal, Andi menjawab 20 soal dan 3 diantaranya salah. Berarti ini 3. Nah, 20 soalnya salahnya 3. Berarti dia benarnya 17. Nah, berarti yang tidak dijawab ada berapa? Tadi kan ini soalnya ada 25, yang terjawab hanya 20. Berarti dia tidak menjawab sebanyak 5 soal. Kita kalikan ini. 4 kalikan 17 hasilnya 68. -1 kalikan 3 hasilnya -3. 0 kalikan 5 hasilnya 0. Kita jumlahkan 68 ditambah negatif 3. Hasilnya yaitu 65. Nomor 11. Lagi-lagi ini juga itu ya, soal SD. Ria dan Lia mengunjungi perpustakaan tersebut masing-masing setiap 6 hari dan 12 hari sekali. Jika pada tanggal 20 September mereka mengunjungi perpustakaan tersebut bersama-sama, maka mereka akan mengunjungi bersama-sama lagi berikutnya pada tanggal. Nah, berarti ini kalau ada kata sekian hari sekali, sekian bulan sekali, sekian detik sekali, itu artinya KPK. Kita cari KPK dari 6 dan 12. KPK 6 dan 12 sama dengan 12. Berarti mereka bertemu setelah 12 hari kemudian. 20 September ditambah 12 yaitu 32. Apa benar 32 September? Apakah ada? Nggak ada kan? Sedangkan September itu hanya mencapai 30. Sisa 2 hari. Berarti yang ini sampai 30 September, yang sini 2 harinya sampai 2 Oktober. Berarti jawabannya 2 Oktober. Nomor 12. Berat seekor ayam yaitu 2,14 kg. Berat 2 ekor ayam adalah, berarti kalian tinggal mengalikan aja. 2,14 dikalikan 2 hasilnya 4,28. Lanjutnya di nomor 13.
Ibu memiliki 11,5/6 kg gula pasir dan menyisihkan 2,1/3 kg untuk digunakan sendiri, sedangkan sisanya akan dibagikan kepada tetangga. Gula yang akan dibagikan dimasukkan ke dalam kantong plastik masing-masing sebanyak setengah kilogram. Banyak kantong plastik yang dibutuhkan ibu adalah titik-titik buah. Berarti pertama kita harus mencari berapa sih sisa yang akan dibagikan ke tetangga, yaitu caranya 11,5/6 dikurangkan 2,1/3. Ini cara saya, 11 kurangkan 2 dulu, ditambah 5/6 dikurangi 1/3 sama dengan 9 ditambah, kita samakan penyebutnya, ini jadinya 2. 9 ditambah 3/6. Nah, 3/6 itu kan sama aja berapa? 1/2, jadinya 9,5. Lalu 9,5 itu akan dibagikan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik masing-masing setengah kilogram. Jadinya 9,5 dibagi setengah. Yuk kita buat ke pecahan biasa. 9/2 dibagi setengah. Ada pembagian, ada pecahan. Jadinya 19/2 dikalikan 2/1. Crit, tinggal 19. Ketemu deh. Kita ke nomor 14. Seorang petani memiliki lahan seluas 600 meter persegi. 3/5 bagian ditanami pohon pepaya, 1/6 bagian ditanami cabai, dan sisa lahan digunakan untuk kolam ikan. Luas kolam ikan yang terjadi adalah titik-titik meter persegi. Caranya, langkah pertama yaitu 1 dikurangkan 3/5 dan 1/6. Jadinya begini. Penyebutnya kita samakan yaitu jadi per 30. 1 di sini, ini maknanya 30/30. Ini 3/5 kita jadikan berapa ini? 30 dibagi 5, 6. 6 kalikan 3, 18. Lalu dikurangkan berapa ini? 30 dibagi 6 kalikan 1, hasilnya adalah 5. 30 kurangi 18 dikurangi 5/30, jadinya adalah 7/30. Nah, ini adalah bagiannya kolam ikan. Nah, lalu luasnya bagaimana ini? 7/30 kalikan aja dengan 600 sama dengan ini, jadi 20. 7 kalikan 20 yaitu 140. Ketemu. Nomor 15. Hasil dari min 4 dibagi dalam kurung 8 tambah 4 tutup kurung dikalikan 3.
Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Berarti ini min 4 ditulis lagi, dibagi 12 dikalikan 3. Jadinya gimana ini? Ya sudah, gini aja, nggak apa-apa. 4/12 dikalikan 3. Jadinya gimana guys? 4 kalikan 3 12. Ini sama ini habis, jadinya tinggal min 1. Ketemu deh. Nah, sekarang di nomor 16 ini sepertinya kalau di SD sudah ada apa belum ya? Saya lupa. Kita bahas bersama. Bentuk baku dari 0,0003847 dengan pembulatan 2 tempat desimal. Gimana sih ini maksudnya? Saya zoom dulu. Nah, karena yang diminta itu 2 tempat desimal, berarti nanti kan begini, 3,8147. Nah, bagaimana 2 tempat desimalnya? Gini kan aja. Cek di digit ketiga belakang. Kalau dia lebih dari 5, berarti digit keduanya ini dia kamu tambahkan 1. Tapi kalau digit yang ini tadi itu kurang dari 5, maka yang sebelah kirinya tetap. Nah, kita cek 4 ini dia kurang dari 5, berarti yang kiri ini tetap. Jadinya 3,81 dikalikan 10 pangkat min berapa? Ya, saya ulangi lagi. Dari koma ke koma sini langkahnya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti pangkat min 4. Jawabannya yaitu C. Nomor 17. 5, 7, 9, 11. Dinyatakan dengan notasi bentuk himpunan adalah, nah kita cek dulu A sampai D. Elemennya bilangan prima dan bilangan ganjil. Kira-kira yang benar bilangan prima atau bilangan ganjil ya? Kita cek dulu. Yaitu nomor 9 ini adalah bukan bilangan prima, melainkan bilangan ganjil. Berarti yang bilangan prima sudah jelas kita coret. Nah, antara C dan D, kira-kira mana ya yang masuk? Kita telaah dulu yang nomor C. Nih, 5 apakah boleh masuk yang di nomor C? Dilihat dari tandanya ini, 5 tidak boleh masuk. Begitupun dengan 11. 11 juga tidak boleh masuk. Kenapa? Karena ini tidak ada tanda sama dengannya. Jadi yang benar jawabannya adalah D. Kok bisa D, Bu? Nah, kita cek dulu. Di sini 5-nya boleh masuk. Karena apa? Di sini ada tanda sama dengan. Nah, sedangkan di sini 11-nya bisa masuk karena batasnya adalah angka 12. Nomor 18. Diketahui P sama dengan bilangan genap yang habis dibagi bilangan ganjil. Bisa nggak kalian menemukan contohnya?
Ini kalau saya contohnya yaitu misalnya 6. 6 itu habis dibagi oleh 3. Terus lagi 6 juga bisa dibagi angka 1. 8 bisa dibagi angka 1. Banyak ya. Selanjutnya yang bilangan ganjil yang habis dibagi bilangan genap. Contohnya kita cari contoh. Apakah 3 itu bisa dibagi 2? Apakah habis? Tidak. Lalu contohnya lagi. Apakah 5 itu bisa dibagi 10? Apakah habis? Tidak. Berarti ini dia adalah himpunan kosong. Kita checklist dulu. Sekarang yang R. Bilangan prima genap. Adakah? Ada. Yaitu siapanya? 2. Berarti dari himpunan di atas yang merupakan himpunan kosong adalah Di nomor selanjutnya, nomor 19. Himpunan semesta dari 3, 5, 7, 9 adalah, nah, kira-kira apa ya? 3, 5, 7, 9 itu dia apakah masuk bilangan prima? Oh, tidak. 9-nya dia bukan bilangan prima. Jadi jelas bilangan prima saya coret. Apakah 3, 5, 7, 9 bilangan genap? Tidak juga. Oh, kita silang aja. Udah salah. Yang C. Apakah 3, 5, 7, 9 bilangan ganjil? Ya, benar. Nomor 20. Kamu disuruh mencari komplement dari A. Apa sih komplement dari A itu? Berarti artinya begini. Kamu disuruh mencari yang bukan anggota dari A tapi masih dalam satu semesta. Caranya bagaimana ini? Oh, gampang. Nah, cek dulu. A itu anggotanya adalah 2, 3, dan 5. Akan saya coret dari semesta. 2, 3, 5 saya coret. Nah, berarti sisanya berapa saja itu? Yaitu 1, 5, dan 6. Ya sudah. Ya, ini komplement dari A. Di nomor 21 ini kamu lagi-lagi disuruh mencari komplement himpunan A. Cuman bedanya diagram Venn-nya diketahui. Nah, lalu bagaimana caranya mencari komplement kalau diagram Venn-nya diketahui? Komplement himpunan A di sini adalah kamu cek dulu berarti semua yang ada di lingkaran A, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, berarti begini. Yang ada di lingkaran A akan saya coret, akan saya hapus. Kira-kira angka yang nampak, angka berapa saja? Angka 5, 6, 7, 8, 9. Adakah jawabannya? Ya, D. Nomor 22. Kamu disuruh menentukan banyaknya anggota. Tepatnya di himpunan B. Nah, himpunan B itu berarti semua yang ada di dalam lingkaran B.
Nah, siapa saja yang ada di lingkaran B? Kalau kamu jawabnya cuman C, D, E aja, berarti itu kurang tepat. Karena apa? Himpunan A itu dia juga anggotanya himpunan B. Jadi gampangnya gini, yang ada di lingkaran B akan saya arsir. Akan nampak siapa saja anggotanya, yaitu A, B, C, D, E. Jadinya NB ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi NB-nya adalah 5. Nomor 23. Indikatornya yaitu disajikan suatu himpunan, siswa menentukan banyak himpunan bagian yang mempunyai A anggota dari himpunan tersebut. Jika H sama dengan faktor prima dari 75. Banyak himpunan bagian dari H yang memiliki 2 anggota. Kita cek dulu. Faktor prima dari 75 itu berapa aja? Berarti caranya mengerjakan kamu pakai itu. Pohon faktor dulu. 75 bagi 3. Kalau kamu mau pakai pohon faktor yang seperti di SD, pohon cemara, boleh. Kalau saya seperti ini. Ini jawabannya 25. Dibagi 5, hasilnya 5. Bagi 5 lagi, hasilnya 1. Nah, faktor primanya adalah 3 dan 5. Nah, lalu himpunan bagiannya bagaimana ini? Himpunan bagiannya yaitu himpunan kosong. Terus masing-masing kita sebutkan 1 per 1. 3, 5. Yang terakhir adalah bersama-sama 2 anggota. Ya, kita cek lagi. Yang memiliki 2 anggota adalah ini 1. 1. Yang ini 2. Jadi yang mempunyai 2 anggota ada 1. Untuk lebih lanjutnya bisa kamu buka di YouTube ya. Cari aja himpunan bagian gitu. Nomor 24. Kamu diminta menentukan selisih dari 2 himpunan. Yang menyatakan selisih A dan B adalah, nah ini dibaca selisih A dan B. Bagaimana cara mengingatnya? Nah, langkahnya kamu cek dulu. A min B yang berada di sebelah kanan yaitu B. Enggak kelihatan ya? B. Berarti yang kamu hilangkan adalah yang lingkaran B. Jadi yang nampak itu di himpunan A siapa aja? Yaitu C dan D. Nomor 25. Disajikan 2 himpunan. Siswa menentukan irisan 2 himpunan tersebut. Jadi di materi himpunan itu ada gabungan, ada irisan. Kalau gabungan
simbolnya seperti mangkok, seperti huruf U. Tapi kalau kamu nulisnya U, salah. Kalau irisan, simbolnya seperti jembatan atau seperti huruf N. Tapi kalau kamu nulisnya N, salah. Nah, gimana Bu caranya menghafalkan? Kamu cek yang gabungan aja. Gabungan itu ada huruf U. Nah, simbolnya seperti huruf U. Yuk kita bahas. Nah, di soalnya ini kamu disuruh menentukan irisan A dan B. Caranya yaitu kamu cari dulu anggotanya masing-masing. A sama dengan X lebih dari sama dengan 0, tapi X kurang dari atau sama dengan 3. Mana ya? Sedangkan X-nya bilangan cacah. Kira-kira 0-nya ini bisa masuk enggak? Bisa ya, karena ada tanda sama dengannya. 0-nya bisa masuk. Nah, sekarang ini batasnya angka 3. 3 ini dia boleh masuk enggak? Boleh. Karena apa? Di sini ada tanda sama dengan. Jadinya anggotanya 0, 1, 2, 3. Bagaimana kalau yang B? 5 bilangan asli pertama. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Berarti kalau 5 bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu bagaimana ini? Irisan A dan B. Kamu cari. Kamu cari antara himpunan A dan B itu yang sama. Yuk, angka 1. Lalu angka 2. Lanjutnya angka 3. Nah, yang sama itu adalah irisannya. Kita tulis di sini 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 26. Disajikan 3 himpunan. Siswa menentukan hasil gabungan 2 himpunan dan hasil irisannya dengan himpunan ke-3. Nah, kalau kayak gini sudah diketahui anggota himpunannya A, B, dan C. Nah, di sini kan kerjakan dulu yang di dalam kurung. A gabungan B. Kita cari dulu. A gabungan B. Ya namanya aja digabung, berarti ya semua digabung. A dan B itu. Yang sama ditulis 1 kali. Antara A dan B. 2-nya kita tulis 1 kali. Habis itu 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14. Hasilnya ini kita iriskan dengan C. Kita iriskan dengan C. Saya tulis lagi ukuran C-nya
Nah, habis itu kalau diiriskan berarti kita cari yang sama. Yang sama mana aja ini? Yuk kita cari. Angka 2. Lalu angka 6. Angka 10. Angka 14. Jadinya hasil irisannya yaitu 2, 6, 10, 14. Adakah pilihan jawabannya? Tidak ada. Berarti cukup kamu jawab yang ini aja. Nah, ini di nomor 27 tentang soal cerita. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa. 20 siswa diantaranya senang matematika, 15 siswa senang fisika, dan 10 siswa senang matematika dan fisika. Banyak siswa yang tidak senang matematika ataupun fisika adalah berarti kita harus mendata terlebih dahulu. Dalam suatu kelas terdapat 30 siswa. Nah, seperti ini artinya dia adalah semestanya. Tertulis seperti ini, NS. Jumlah dari semesta. N itu berasal dari kata noun dalam bahasa Inggris, disingkat N. Noun itu artinya jumlah. Di sini semestanya ada 30. 20 siswa diantaranya senang matematika. Berarti NM. Saya singkat ya. Mau kamu tulis matematika gitu nggak masalah. 15 siswa senang fisika. Saya tulis NF sama dengan 15. 10 siswa senang matematika dan fisika. Kalau senang kedua-duanya, gemar kedua-duanya, itu artinya dia irisan. N dari irisan M dan F. Irisan dari matematika dan fisika. Ada 10. Nah, habis itu kita buat diagram Venn-nya. Ingat, untuk diagram Venn di pojok kiri atas harus ada simbol S yang artinya semesta. Berhubung tadi adanya cuman matematika dan fisika, berarti lingkarannya ada 2. Untuk penamaan lingkaran ini boleh di luar, boleh di dalam lingkaran. Kalau saya lebih senang di luar lingkaran. Yuk kita isi diagram Venn-nya. Yang di tengah-tengah tadi, yaitu yang senang kedua-duanya. Tengah itu tempatnya irisan, yaitu 10. Nah, yang matematika ada berapa tadi? Ada 20. Yang fisika ada 15. Terus habis ini gimana, Bu? Gampang. Sekarang kita cari yang senang matematika saja. Artinya saja itu
dia tidak senang fisika, dia tidak senang yang lain, dia hanya senang matematika saja. Caranya yaitu 20 ini kamu kurangkan dengan 10. 15 juga sama, kamu kurangkan dengan 10. Yang ini hasilnya 10, yang ini hasilnya 5. Nah, habis itu jumlahkan aja. Oh, saya pilih yang mencolok aja. Jumlahkan 10, 10 dan 5. Lalu hasilnya diselisihkan dengan 30. Jadi banyak siswa yang tidak senang matematika ataupun fisika. Nih, saya kelupaan simbolnya yaitu ini. Jumlah komplement dari gabungan matematika dan fisika. Caranya 30 ini semestanya dikurangkan 10 ditambah 10 ditambah 5. Hasilnya 30 dikurangi berapa ini? 10, 10, 5. 25. Yaitu ada 5 siswa yang tidak menyukai keduanya. Di nomor 28 ini disajikan masalah tentang kompetisi 2 mapel. Siswa menganalisis dan menentukan banyaknya siswa yang mengikuti kedua kompetisi. Berarti ini kamu disuruh mencari irisan atau yang berada di tengah. Caranya, yuk kita bahas. 2 buah kompetisi diikuti 35 siswa. Berarti itu adalah NS. Ada 35. Terdapat 20 orang siswa ikut kompetisi matematika. Berarti yang ikut matematika ada 20. 15 orang siswa ikut kompetisi IPA. Jumlahnya IPA ada 15. Dan 3 orang siswa tidak ikut keduanya. Berarti ini komplement dari gabungan matematika dan IPA. Ada 3. Kita gambar aja biar jelas. Yang ini matematika, yang ini IPA. Matematika ada 20, IPA-nya ada 15. Yang tidak ikut keduanya ada 3. Nah, ditanyakan yang mengikuti kedua kompetisi. Berarti tepatnya di tengah-tengah sini. Kita simbolkan dengan X. Boleh huruf selain X. Boleh A, B, C, sampai Z boleh. Asalkan pakainya huruf kecil. Habis itu bagaimana ini? Nah, sama seperti nomor 27 tadi, kita harus mencari yang hanya mengikuti matematika saja. Caranya yaitu 20 kurangkan dengan X. IPA pun sama, 15 min X.
bagaimana ini habis ini? Ya sudah, dioperasikan aja ini. Yuk kita hitung. 35 sama dengan yang saya lingkarin warna oranye ini, kamu jumlahkan semua. 20 min X ditambah X ditambah 15 min X ditambah 3 sama dengan, kita lihat di sini. Di sini ada min X plus X. Kamu punya utang sebanyak X rupiah dan kamu lunasi X rupiah. Jadinya utangmu lunas. Saya coret aja. Lalu kita tulis lagi. 20 yang ini ditambah 15 ditambah 3 min X-nya saya taruh belakang. Sama dengan berapa ini hasilnya? Hasilnya itu 38. Min X-nya ikut di belakang. X-nya berapa ini? 38 dikurangi aku sama dengan 35. Berapakah aku? Jawabannya adalah 3. Berarti banyaknya siswa yang mengikuti 2 kompetisi ada 3. Untuk nomor 29 ini sama seperti nomor 28. Yang ditanyakan juga sama, yaitu irisannya. Hanya bedanya ya beda soal cerita aja. Kita bahas bersama ya. Sebuah perusahaan sedang melakukan seleksi terhadap 50 orang pelamar. Berarti di sini semestanya ada 50. Setiap pelamar harus lulus 2 tes, yaitu tes psikotes dan tes kemampuan khusus. Berarti nanti ada 2 lingkaran, yaitu lingkaran untuk tes psikotes dan tes kemampuan khusus. Berdasarkan hasil tes, terdapat 18 orang lulus psikotes. Saya tulis N-nya psikotes ada 18. 17 orang lulus tes kemampuan khusus. Ada 17 dan 24 orang tidak lulus keduanya. Seperti ini, gini. Banyak pelamar yang diterima bekerja di perusahaan itu adalah, berarti maksudnya ini kamu mencari orang yang lulus tes psikotes dan tes kemampuan khusus. Kita buat diagram Venn-nya. Kita masukkan nilainya psikotes di sini ada 18, tes kemampuan khusus ada 17, yang tidak lulus keduanya ada 24. Nah, yang diterima bekerja itu kita simbolkan dengan huruf X. Habis itu yang lulus tes psikotes saja, berarti ada 18 min X.
yang lulus tes kemampuan khusus saja 17 min X. Nah, ini nanti yang harus kamu jumlahkan. Terus jadinya bagaimana ini? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Seperti ini, 50 sama dengan 18 min X ditambah X ditambah 17 min X ditambah 24. Ingat tadi punya hutang X dibayar X, jadinya lunas. Saya coret saja. Berarti ini kita tulis lagi biar jelas, 18 ditambah 17 ditambah 24 min X sama dengan berapa ini? 18 tambah 17 tambahkan 24, hasilnya yaitu 59. Min X-nya tulis lagi. Nah, berapa ini? 59 dikurangi aku sama dengan 50. Berapakah aku? Jawabannya yaitu 9. Nomor terakhir, nomor 30. Di situ disajikan masalah yang berkaitan dengan dua macam jenis makanan sarapan pagi. Siswa menganalisis dan menentukan banyaknya orang yang hanya sarapan satu jenis makanan saja. Yuk kita telaah masing-masing. Dari 30 orang anak, berarti semestanya ada 30. Ternyata 17 orang anak gemar sarapan nasi. Berarti N, saya anggap nasi itu N ya, 17. 6 orang anak gemar sarapan nasi dan roti. Berarti ini irisan. 6 orang anak gemar sarapan nasi dan roti. Empat orang anak tidak gemar sarapan nasi maupun roti. Berarti ini komplement dari gabungan nasi dan roti. Ya, mungkin aja dia lebih senang makan bubur atau makan sereal dan lain sebagainya. Banyak anak yang hanya gemar sarapan roti. Hanya gemar. Berarti di sini kamu ditanyakan N, R. Yuk kita buat diagram Venn-nya. Sini nasi, sininya roti. Ya, habis itu kita masukkan satu per satu. Yang suka makan nasi ada 17. Yang suka makan nasi dan roti ada 6. Yang tidak suka keduanya ada 4. Terus yang ini bagaimana, Bu? Ya kita simbolkan aja jadi X. Nah, habis itu ini
yang hanya gemar makan nasi, hanya gemar makan nasi, ada berapa? Berarti dia tidak gemar makan roti aja. 17 min 6. Yang hanya gemar sarapan roti ada X min 6. Yang ini jawabannya 11 ya. Habis itu jumlahkan aja yang ini, yang saya lingkari. Nah, lanjutnya kita kerjakan. Semestanya ada 30 sama dengan yang saya lingkari ini dijumlahkan. 11 tambah 6 tambah X min 6 ditambah 4 sama dengan, kita cek dulu mana yang bisa disederhanakan. Adakah? Ada, yaitu plus 6 dengan min 6. Kita tulis lagi 11 ditambah 4 ditambah X sama dengan 15 ditambah X. X-nya berapa ini? 15 ditambah aku sama dengan 30. Berapakah aku? 15. Berarti yang gemar sarapan roti ada 15. Sedangkan yang ditanyakan adalah anak yang hanya gemar sarapan roti. Anak yang gemar sarapan roti. Ada kata hanya, berarti dia tidak senang sarapan nasi, yaitu X min 6. 15 kurangi 6 sama dengan 9. Jawabannya ada 9